Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, inayah serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kembali kita hadir untuk memperhadapkan diri sekaligus membuktikan diri bahwa memang kitalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mari kita tidak lupakan untuk kembali kita kirimkan mudah-mudahan salawat yang kita persembahkan kepada beliau akan tercurah kembali kepada kita semua, dalam arti tentunya kita akan memperoleh manfaat yang lebih besar, khususnya yang namanya syafaat dari Rasulullah. Karena bagaimanapun pada akhirnya kita butuh yang namanya pertolongan, terlebih jika kita sudah berhadapan dengan hal yang paling sulit. Kita sudah berada pada kehidupan yang tak mungkin terelakkan, ialah kehidupan yang namanya yaumul izz, yaumul qiyam, yaumul akhir, di mana semua orang akan melihat jerih payahnya, hasil kerjanya. Maka pada saat itulah sungguh kita membutuhkan syafaat, perlindungan ataupun pertolongan. Maka tentunya tiada yang terdepan untuk bisa memberi syafaat terkecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, pada pengajian yang lalu telah saya sampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa orang-orang yang beriman jelas penunjukannya oleh Allah.
alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ialah orang-orang ketika ia ada di dalam zikrullah, ingat kepada Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka tergetar ataupun bergetar. Ada getaran hati mengingat Allah. Bagaimana yang namanya hati bergetar itu? Saya sudah sampaikan bahwa hati yang bergetar ialah ketika berkumpulnya semua item yang harus ada di dalam diri. Sebutlah yang namanya khauf, rasa takut. Sebutlah yang namanya tawakal, serah diri. Ikhlas, tawadu, rendah diri. Pendek kata, ketika semua item itu berkumpul dalam satu tatanan pandangan di dalam hati ataupun pada pandangan batin, terlebih ketika melihat bagaimana kebenaran akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh tidak yang namanya hati itu bergetar. Di nawadi tenat tenri si puasanya. Terlebih ketika kita merasa bahwa begitu banyak kesalahan, begitu banyak dosa yang telah kita perbuat, lalu kita ada di dalam taubat di hadapan Allah. Yang demikian tentulah akan mengantarkan kita pada getaran hati. Saya kira kita semua sering mengalami yang demikian, bahwa ketika kita teramat sulit untuk memperhadapkan diri kepada Allah, ketika kita mengingat kesalahan-kesalahan ataupun dosa yang pernah diperbuat, maka sebaliknya kita terantar untuk ada di dalam ingatan kepada Allah. Ringeran atas salata, ringeran dosa-dosa ta, kunromonro si posengi atak gilingan. Spontanitas sebaliknya yang terjadi ialah tentu kita ingat kepada Allah. Setidaknya getaran itu muncul karena kita takut akan balasan dari Allah. Kita khawatir akan azab yang datang dari Allah. Kita tidak ingin disiksa di hari kemudian. Tentu demikian. Karena itu
seakan kita ingin memperbaharui diri kita, seakan kita ingin mengaburkan, ingin menghilangkan, ingin menghancurkan apa yang pernah kita perbuat selaku pelanggaran ataupun dosa di hadapan Allah. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Namun selari dengan itu, memang demikianlah seharusnya, bahwa dengan hadirnya yang namanya wajilat, getaran, di mana getaran itu terjadi fi qulubikum, di hatimu. Sejalan dengan itu apa yang terjadi? Maka tentunya kita ada di dalam ingat kepada Allah. Ketika kita ada di dalam ingat kepada Allah, dengan tenggang waktu yang lebih lama ataupun menetapnya yang namanya getaran hati itu, maka itulah sesungguhnya yang disebut dengan keteguhan hati, ketegaran hati. Fasbutu biqulubikum, kata ahli tafsir, isbutu, teguhkanlah. Dengan apa kita berteguh? Biqulubikum, dengan hatimu. Bahwa ketika getaran-getaran itu muncul di dalam hati, yaitu seakan benar kita ada di hadapan Allah, seakan kita ada di dalam sifat-sifat kerendahan diri di hadapan Allah, seakan kita ada pada pengakuan yang tiada arti, beculan dekir seding riolona buangi, degaga apunata sangadin apunan na buangi, degaga apauleta sangadin apaulen na buangi, degaga elo ta sangadin na akelo na mibuangi, makuniro seterusnya itu melebihi engkau hadir, ya engkau dipatiwi isi posengi hati ia engka tenre saman nami metun rede si posengi agak artinya ada getaran nasabah makumi menihan ya kutungangi ata ya naritu ata tunget-tungen na pongalata narima kuana jadi ni si puasengi darari kuni romonro si puasengi darari malisei, bahwa ketika hati ada di dalam ketetapannya, ada di dalam ketegaran dengan getar yang ada di dalam hati itu, silahkan ajukan permohonan kepada Allah. Ilauni ribuang betuan tongen ni angkat yang ngolong saman nasiono ni tonget si bawa puang masih tina jadi memang melau riadina pong Allah Ta'ala. Tetapi ya ko atima boko ikun awat diwut aga sana engka si puasengi
Agak hati ia engkau mempunyai tahu. Bagaimana mungkin ada rasa khauf di dalam diri kalau yang namanya hati itu ialah hati yang beku, hati yang keras, hati yang gelap, hati yang mati. Tentu ia pada jadi ya ko hati macam hati tua, hati yang kini memelo siolo kuan melo engka hari buah lebih kayak jadi dengan getaran hati itu kita berteguh ataupun tetap berisikan zikrullah, maka hati ada di dalam ikhbat, ada pada ketetapannya. Engkani riak ketekna. Kalau sudah ada pada ketetapannya, tentu sudah ada pada apa kiblat yang sesungguhnya. Angkatongan ni riang ngulun, ia masih tinajai melok nang mulut. Hadirin hadirat ya, saya mulia. Sabab isbat, mana dia isbat? La ilaha nampak kata ni rialina makalali mematuga ngakuang ikan paling ka illallah isbat tongan karena memang sudah berketetapan pada dirinya. Engkau dia keteir yang ngoloi asyolong ngisi bawah alina pongalata. Butuan na tadin ni dilay nay alina puang. Yang ada memang isbat menetap ada di hadapan Allah. La ilaha dengan menyampingkan yang lain selain dari Allah, dinafikan yang selain Allah, lalu diisbatkan. Siapa yang diisbatkan? Ialah Allah. Makuni Nabi sallallahu alaihi wasallam utun nasiono huang terimai perintah sempajang pikuhi natin natinri pikuhi di natin din Nabi sallallahu alaihi wasallam na ang katongan ni hari si puasan ni asyolot tongan si bawa puang benar
Rasulullah ada di hadapan Allah. Jangankan ada di hadapan Allah, menerima wahyu saja, sekujur tubuh Rasulullah bergetar. Apalagi kalau memang benar sudah ada di hadapan Allah. Tidak ada yang tersisa terkecuali ada pada getaran. Padena risemak kada. Magi nang kama paham makkada. Napakido-kido jadi na wattun nama jello. Nasabak na paham ni makkada. Riwattun nama jello na bita. Tenri alina na bita. Gangka macoy pa jello na tenri tu. Maka muncullah pemahaman itu. Engka macoy makkada. Patenri pa jello. Cocok di gina salah ya ko di to nagi ibu panabita tanya na ibu macoy pak jelo na tinri na kanta tinri sedi ada luar biasa namanya getaran, tidak lagi sekedar hati yang bergetar tapi sekujur tubuh ikut bergetar. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada pada pengakuan penyaksian yang sesungguhnya di hadapan Allah. Engkai syahadai dengan puan ni Nabi tak syahadat maka dari Allah ni puan tentu menesak nangkan ni Allah na puan ni nangkan Nabi tak puan si puan sengi api sabdi asyhadu an la ilaha illallah men repat Allah na Nabi. Aku bersaksi asyhadu Allah tidak ada Tuhan. Dega kepuak butuanna an-nafi. Rasul menafikan semua selain dari Allah. La ilaha illallah. La ilaha tidak ada Tuhan. Illallah majelo sangadina idi buo. Masya Allah. Pertanyaannya, pernahkah kita merasakan yang namanya getaran hati itu? Kadang-kadang nangkan di penadingi si puasangit tenri hati. Kalau sudah pernah, alhamdulillah. Sebab saya rasa kalau memang dia adalah orang yang beriman, dia adalah hamba Allah, dia adalah ahli di dalam salat betuan tulu engka memang melok siolo buang tentu de no di atau makada aga memang gapakido ya ti iga memang pakido ki engkari asompang elor ya lina pongalata kicoba-coba nigarit pada tanemi alita ang kagipugaw irisang asumpang lauryalina pong Allah Ta'ala ada mendirikan sholat. Kira-kira siapa yang menggerakkan hati kita enggak pakai doki tentu de gagalai ya pakai doengi ya naritu alina pong Allah Ta'ala
Kalau tidak ada getaran di dalam hati, mana mungkin kita bergerak? Justru karena ada getaran di dalam hati, engkan ikelo untuk pugau ida sengi asumpa laurelina pong Allah Ta'ala tentu maki itu malabi kayak hati. Jadi ketika yang namanya hati itu ada di dalam keteguhan, ada pada ketegaran, itulah peluang yang memungkinkan terjadinya yang namanya hati bergetar. Berteguh, tegar dengan apa? Ialah dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah. Betul nak? Ya kok engkan di peringeran lorelina kong Allah Ta'ala kesibawan tu buangi. Makulingin rampengan. Ana ma'aka hai tu ma dakartan. Siwawa itu ya kumuang nerang. Aku bersamamu kata Allah ketika engkau mengingat aku. Jadi kalau kita ada di dalam zikrullah, yakinlah bahwa kita ada bersama dengan Allah. Demikianlah orang Arab di masa dahulu. Kanat adatul Arab idza qadat hajjaha taqifu indal jamrah. Orang Arab kalau dia menyelesaikan hajat, idza qadat hajjaha, kata aga tafsiri makala hajinna, ya kuburai selesai hajinna maka taqifu indal jamrah, munroi bisesena jamrai adim perang. Ya memang ya tentu yang kita yang sudah berhaji tahu hal ini. Tay kupura ki madempo lese ki rikan milondoa iya makada taqifu indal jamrah monronro ki koro sinampo sesena jamrah pangoloi alita lori uang iki ya bangsa rakyat riolo tumatuan lah ang katuna pacoy nini na ina narampi pong Allah Ta'ala fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'ukum aw ashadda dzikra. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza qadaitum manasikakum, jika kamu telah selesai bermanasik atau jika telah selesai melaksanakan haji, fadhkurullah, ingatlah kepada Allah, kadzikrikum aba'ukum aw ashadda dzikra. Sebagaimana ini masalah kebiasaan orang Arab ini. Sebagaimana engkau selalu mengingat ataupun menyebut-nyebut ataupun membangga-banggakan nenek moyangmu, aba'ukum aw ashadda dzikra. Ashadda dzikra
sama pengertiannya dengan dzikran katsira. Dzikran katsira, dzikir yang banyak. Asyadda, asyadda, syadda berarti keras. Artinya keras, sering kali. Contoh, kita katakan bekerja keras. Bukan berarti semata benda-benda yang keras yang dikerjakan, tidak. Tapi pengertian bekerja keras, rutin, ulet, rajin bekerja, itu namanya bekerja keras. Tidak henti untuk bekerja, berusaha. Asyadda dzikra. Kalau dikatakan asyadda dzikra berarti ulet, rajin, tidak henti untuk ada di dalam ingatan. Jadi apa kero kemelebihan kayak tadi. Lorong yang sarai di Makkah. Ingeran pun Allah Ta'ala. Pada paliro berarti mengerangi. Agan ini moyang. Tulu engkai mengerang. Mutuk. Makun ni ilo Makkah. Uzkurullah. Ingeran pong Allah Ta'ala. Fa'idha qadaitum manasikakum. Di sini disebutkan kalau selesai mengerjakan haji. Berarti saliwana nih pakasiang haji. Bukankah di dalam manasik haji itu ya berisikan zikrullah. Dia nama lisok paringerang. Tungke gauna pakasiang haji. Tentu mana sah kemana lebih engkai haji. Wasa makin di pengelatan. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah kepada Allah pada ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang terbilang. Angka esok tadi riwayat tu riwayatkan dari sini pakai siang haji. Tegana ya makada rimagana natuang kawok kubo ri Arafah mana sasona makada esok makasirana agak Zulhijjah. Ini hari yang terbilang. Setelah kita wukuf di Arafah, kita bergerak ke Musdalifah, lalu menuju Mina untuk melontar di hari nahar, hari lebaran di tanggal 10 Zulhijjah. Ditambah dengan hari tasyrik. Begitu pula ketika kita ada di Masjidil Haram, Musdalifah. Semua termasuk hari-hari yang terbilang, hari yang terhitung. Hindi gaga pali sa paringaraman. Palena. Kumukadi pong Allah Ta'ala. Fa'idha afattum min arafati fadhkurullaha indal masy'aril haram. Bahwa kalau kamu sudah bergerak dari Arafah atau sudah meninggalkan Arafah, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Fadhkurullah, ingat kepada Allah, ingatlah kepada Allah indal masy'aril haram. Ini pergerakan dari Arafah menuju Musdalifah.
Musdalifah itulah yang disebut dengan Masy'aril Haram. Berarti jelas. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ada di dalam zikir kepada Allah pada hari-hari yang terbilang. Ialah pada saat kita bermanasik haji, pada saat kita melaksanakan ibadah haji. Tapi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 200, fa iza qadaitum manasikakum. Kalau kamu telah selesai melaksanakan haji, fadhkurullah. Jadi pada moto yaro irampe ki madiolo makada dilal sempaja sadiwa sempaja dilal pak kasiyang haji ki risa diwa pak kasiyang haji. Pendek kata asyadda dzikra ay dzikran katsira yang to betuan na ada nalur mematoki po ang Allah Ta'ala engkari paring ratep petuwe. Allah memang mengharapkan kepada kita untuk senantiasa ada di dalam ingat kepada Allah, ingat kepada Allah yang tiada henti, ingat kepada Allah terus menerus, tidak hanya di dalam salat tapi juga di luar salat, tidak hanya pada saat melaksanakan manasik haji tapi juga di luar ataupun setelah pelaksanaan ibadah haji itu. Dia makedau tunami dibugau pakai siang haji sisana lisu de nigaga peko ganero riasa mabrur peko ganimelo riasa aga engka salaku ata melo ditarima ribuang ya melo na tarima buang makunyo makada pada saat bermanasik ayyam ma'dudat. Fadhkurullah fi ayyami ma'dudat. Ada di dalam ingat kepada Allah pada hari-hari yang terbilang, ialah pada saat melaksanakan ibadah haji. Tetapi bukan sekedar itu, pulang dari haji juga demikian. Faidha qadaitum manasikakum fadhkurullah. Kesimpulannya bahwa bagaimana agar kita selalu dan selalu ada di dalam ingatan kepada Allah. Tentu makada memang si mataelo ki engka ri paringerang lau dari pong Allah Ta'ala. Magi na tumelo ki engka ri paringerang lau dari pong Allah Ta'ala. Nasaba ia nasi puasang pamasi tunget-tungen na buang. Ia nasi puasa tanra paringeran na buang ngeriatan nasaba ia ko engkay atay maringeran di buang puan na engkato mengeran atan. Sebaliknya tanra paringeran na buang ngeriatan na ia na dito engkan na atan na tetak kalupa jari gatulu engka di paringeran na lori puan Allah Ta'ala. Insyaallah
Tabarakallah. Saya kira tersisa bagaimana kita bisa ada di dalam kelanggengan. Bagaimana agar hati ada di dalam keteguhan, ada pada ketegaran. Dalam arti bagaimana hati tetap ada atau selalu ada di dalam ingat, ialah ingat kepada Allah. Kalaulah demikian, insya Allah, saya katakan insya Allah, karena memang mereka lah hamba-hamba yang siap memperoleh rahmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan yang terindah dari Allah, ganjaran yang pantas dari Allah. Semoga kita semua memang selalu ada di dalam ingatan kepada Allah. Semoga kita semua ada di dalam getaran hati untuk tetap tegar teguh di dalam ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berupaya untuk memperoleh pemahaman ataupun pembelajaran. Bagaimana mungkin ataupun sekiranya yang namanya hati itu ada di dalam getaran betuanna memetulu engka melo riolona wang Allah ta'ala panesai si puasengi kalimat tauhid la ilaha illallah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan sebagai bahan isian pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua, terlebih kepada diri pribadi saya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya mari kita mencoba untuk melakukan aplikasi di dalam diri. Dicoba-coba gare panas saya rianita si puasa ni paling ngarap tepat tu oriadino. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.